Ronald gimana ngelihat yang ini nih, Sonya? Oke, tentang Sonya Adepari ya. Iya. Selamat malam semuanya. Malam. Saya adalah rombongan lelaki keling yang penuh dengan sopan santun. Disingkat apa tuh? Rolling Stone. It's a honky tonk rebel. Gimel, honky tonk. Hal seperti ini kan banyak di Indonesia ya. Saya sih mau mengembalikan kepada satu quote saja. Equality before the law. Jadi semua orang di depan sama hukum di depan hukum. sama. Meskipun dia anak siapa nggak ngaruh, salah dihukum sesuai dengan porsinya. Setuju nggak? Setuju. Setuju lah, harus seperti itu ya. Meskipun dia anak presiden sekalipun, kalau misalnya memang equality before the law ya dihukum. Iya. Gitu ya. Saya ingat saya duduk aja Kang ya. Silakan duduk. Ada satu sosok yang saya kagumi, ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja Jawa. Iya. Ya, wakil presiden. Sri Sultan Hamengkubuwono waktu itu beliau masuk ke jalan yang verboden. Tidak boleh masuk. Ditilang oleh anggota kepolisian. Pangkatnya mohon maaf cuman brigadir. Namanya Brigadir Royadin. Ketika ditilang, atasannya Brigadir Royadin marah. Kamu tahu siapa yang kamu tilang? Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kata Royadin. Kata atasannya. Jarwo. Tahu nggak? Sri Sultan malah berterima kasih, saya salah. Terima kasih telah menilang saya. Dan si Brigadir Royadin boro-boro dimarahin. Malah diberikan ucapan selamat telah bertugas dan baik dan malah dinaikkan pangkatnya. Karena dia tidak melihat siapapun juga. Harusnya seperti itu. Tapi masalahnya di Indonesia pejabat-pejabat malah pengen diperlakukan khusus. Salah satu hal ya yang saya lihat di situ, apakah Brigadir Royadin tadi tahu yang ditilang itu adalah Sri Sultan? Karena kalau ketika orang tahu bahwa yang ditilang atau dia sedang berhadapan dengan siapa, perlakuannya akan berbeda. Betul. Ya. Yang jadi permasalahannya karena Brigadir Royadin juga memang tidak mengetahui beliau. Anggap saja. Dan beliau tidak mengaku-ngaku. Yang hebatnya itu adalah beliau itu tidak Memang mengaku. Kamu itu tidak yang dilihat tahu? kan dari sisi Hamengkubuwono-nya bukan petugasnya Pak. Yang dikatakan Ronald ini dari Iya itu seorang betul. Hamengkubuwono. Makanya yang hebatnya itu adalah memang Sri Sultan Sri Hamengkubuwono Sultannya yang itu hebat. yang tidak mengaku-ngaku. Betul. Ya. Di situ itu hebatnya di situ ya. Ya. Kalau soal kehidupan ya, saya sih selalu ingat petua seorang bijak bestari, orang Garut. Orang Garut. Namanya Raden Acep Basar Surapraja. Itu bapak kamu. Eyang. Hah? Kakek. Oh kakek, iya kan, kakek itu. kan saya besar sama kakek. Betul. Jadi dia bilang, Vokalis slang Pak. Bukan. Kakak. Itu kakak itu, ini kakek. Jadi dia bilang jalani hidup itu gampang, ada 3. Tong, Tong. kade. Apa? Bukan lo. Oh, Bukan lu manggil. Yurain manggil Tong. saya. Tong tuh jangan. Tong tuh kalau jangan. Kalau Iya, di iya. Sunda tong itu jangan. Ya. Jadi 3 dalam hidup itu tong, Tong, kade, kade. sama cing. Tong itu jangan. Kade itu hati-hati. Cing itu coba ya. Cing Tante. itu coba. Bukan. Kalau di Betawi tante, Betawi ya Pak. tante, cing. Iya. Jadi yang saya bilang begini, hirup mah ya, tong adean kukuda berem, tong agul kupayung butut, tong aku angga. Ini tongnya Gak banyak ngerti Pak. lu. Lu gak ngerti apa lu ketawa? Ngerti apa? Ngerti. Apa ini? Ngerti apa yang diomongin tadi? Apa? Ngomong apa saya Artinya artinya? apa? Iya makanya kenapa ketawa-ketawa kamu? Ketawa aja nggak boleh Pak. Boleh, tapi harus ngerti. Ini mengandung nilai filosofi yang tinggi. Kayaknya dia mau bikin bangunan di atas empang, jadi perlu tong yang banyak. Oh, kan lucu nih Pak berarti. Bukan. Tong gitu. adean kukuda berem itu kita nggak boleh bangga dengan Barang yang namanya bukan milik kita. Barang-barang yang bukan milik kita. Oh, Tong berarti. adean kukuda berem, tong agul kupayung butut, tong aku angga. Jangan bangga sama benda, sama pangkat, sama jabatan yang bukan milik kita. Milik kita. Begitu. Gitu kan. Yang kedua, tong ngaku terusing ratu rembesing kusumah ari lain mah. Jangan ngaku keturunan orang penting kalau memang bukan. Iya. Emang kenapa eyang entong nu eta? Emang kenapa jangan yang itu? Kade. Dia bilang gitu. Hati-hati. Oh kade. Kade.
abong biwir teu diwengku, abong letah tetulangan. Nah ini baru boleh ketawa ini. Boleh, boleh. Gak lucu ini. Gak lucu. Enggak juga. Boleh, tapi boleh. Gue juga nggak ngerti. Saya juga orang Sunda, tapi nggak ngerti. Kade, nanti- abong biwir teu diwengku, abong letah tetulangan karena bicara seenaknya tanpa ditimang baik buruknya. Oh, Hati-hati. betul. Jangan sembarangan ngucap. Mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong dulu baru mikir. Jadi hati itu harus disimpan di depan mulut, bukannya Betul. mulut disimpan di depan hati. Itu Betul. sebenarnya. Yang Pak. terakhir, Maksudnya gimana Pak? Maksudnya tuh kalau kita mau berbicara kita harus berpikir terlebih dahulu Menyakiti supaya dia yang, tidak, Nah, gitu. jadi yang Melukai keluar itu hatinya memang untuk tidak. kebaikan. yang terakhir. Jadi gimana dalam hidup itu Eyang kita harus menjalaninya? Cing. Cing. Cing jadi jelema anu hade gogog, hade togog, hade tata, hade bahasa. Gak lucu, Cak. Mana sih yang boleh ketawa di mananya sih Pak? Ini belum. Masa ini kan di LK, masa nggak ada yang diketawain sama sekali? Cak, kalau di ILK kan kalau nggak ketawa harus punya makna. Nah. Gitu doang. Nah ini maknanya saya juga nggak tahu. Ketawa Makanya saya enggak. jelasin. Mau diterangin ini, Oh, mau iya, iya. diterangin. Jadi terakhir gitu kata kakek saya, cing jadi jelema anu hade gogog, hade tagog, hade tata, hade bahasa. Jadilah orang yang baik budi bahasanya, sikapnya, tahu adat, sopan santun, tingkah laku dan bicaranya. Semudah itu menjalani hidup supaya menjadi orang yang bermanfaat dan berbuat baik untuk semua orang. Iya. Dari mulut semuanya juga kan katanya. Iya. Dari mulut dan hati. Itu aja kalau kata kakek saya. Makanya- Jadi saya emang nggak mungkin lah ngaku-ngaku seperti itu. Dan memang saya tidak punya keluarga yang orang tinggi gitu. Oh makanya untuk menghindari itu banyak orang pakai masker Pak ya. Bukan, Meng. Jaga mulut itu, Pak. Karena mulut itu mulutmu hari Rabumu. Harimau Pak. Harimau pak. Harimau. Harimau, Oh, hari Pak. Rabu. Hari Rabu saya Karena kondangan Pak. ILK itu hanya Senin dengan Selasa, hari Rabu nggak ada, biarin aja. Ini Mas, silakan. Aku adalah anak tukang parkir yang suka parkirin mobil jenderal. Waduh, disingkat? Ada tapir nakal. Gitu Pak, sebenarnya fenomena yang baru itu bukan cuma anak-anak yang mengaku bapaknya siapa gitu, orang tuanya siapa. Ada banyak fenomena sekarang itu bapak-bapak yang juga mengaku Pak. Bapak-bapak yang mengaku? Mengaku bujangan Pak. Oh, Nah, itu itu sih sampai ada kasus lagunya. yang dilaporkan oleh Anggun C. Sasmi. Iya. Padahal Itu- cucunya kekunci di gudang. Dan juga banyak kan kalau tadi yang diomongin menempel stiker-stiker di mobil, misalnya Iya. stiker apa, Instansi, instansi gitu. Sebenarnya di truk-truk juga banyak Pak, itu Ah. untuk menghindari masalah. Sayang istri. Pulang malu tak pulang rindu. Menunggu jandamu. Yang ditungguin dikeriput Pak. Udah tua. Gitu Pak. Tapi sebenarnya banyak juga pengakuan-pengakuan yang akhirnya menimbulkan masalah. Gitu. Sudah saya research juga itu ada di situ tuh Pak. Tuh, ngaku anggota BIN, Arsyad Todong pengendara dengan pistol. Oh, gitu. dia ngaku anggota BIN. Nah ini yang Intelijen kedua nih Pak, kalau yang ini. ngaku anak jenderal, H, peras Kapolres dan warga. Wow. Nah, Wah tuh. main peras emang kanebo. Ini juga nih, ngaku aparat, sopir kementerian BUMN pukuli pengemudi taksi. Kasihan. Udah bedug kali dipukuli. Satu lagi nih Pak, mengaku anak jenderal polisi, dia keroyok mahasiswa culun. Ini kenapa culunnya mesti ditegasin banget ya? Ya. Ya ini mengapa? Karena dia diajak minum-minum, karena dia nggak mau, dia dipukulin. Tapi kalau dilihat apa yang dilakukan oleh mereka menurut saya tidak terlalu dahsyat dibanding Betul, Pak. dengan beberapa orang tua yang mengaku-ngaku lebih daripada itu. Seperti Ahmad Mossadegh ya, dia mengaku sebagai seorang nabi. Luar biasa kan? Itu yang Ya, bener. Lia Eden, dia mengaku sebagai Malaikat. utusan malaikat Jibril. Itu luar biasa. Iya. Saya dulu pernah ngaku-ngaku ketahuan Pak. Anda ngaku apa? Saya ngaku Superman. Wow, untung. Ada juga Pak Untung yang ngaku kamu Superman. gak ketemu Pak Jarwo. Pak Jarwo pernah ngaku jadi Batman. Kalau nggak berantem tuh. Ah, untung loh, untung itu. Lagi ngaku Superman, sempak aja rendaknya Pak. Lah orang nggak percaya Pak ya? Iyalah. Kan Superman gagah masa ada rendahnya. Iya emang itu dia kesalahan dia Pak. Harus. Iya ya pakai yang renda-renda itu. Rendak di kanan di Yang- kiri mawar yang sok- Pak. Kamu kok bisa tahu gitu? Nah, Ya itu. gimana nggak tahu orang mijit bareng Pak. Kira-kira kalau kita ngelihat orang yang ngaku-ngaku seperti itu, cocoknya hukuman seperti apa? Nah, aku tanya sama Marsha deh.
Ya perlu, oh ya sebelumnya aku mau Perkenalkan diri, ya, dulu silakan. ya. Aku itu bukan anak Pak Lurah, tapi kalau jalan petatang petenteng. Wah, disingkat apa tuh? Buah kaleng. Gimana, Sya? Jadi menurut aku hukuman yang pantas ya dihukum. Maksudnya kayak Dihukum kayak maksudnya gimana? Dilaporkan ke polisi? iya dilaporin ke polisi kalau udah parah banget ya. Tapi kan karena anak-anak itu hanya mengaku aja hanya untuk minta diperingan sebenarnya kan Iya sih. hukumannya. Enggak Pak, tapi kalau kita lihat tadi dia sampai bentak-bentak petugas loh malah dia tuh. Mungkin kalau di sana tuh ya di Medan bukan bentak-bentak, itu Emang kan ngomong cara-cara gitu ya, memang Itu bicara emang kalau gaya orang Medan bicaranya emang gitu. seperti itu. Aku orang Medan loh. Loh pertanyaannya kan polisinya kan juga bisa harusnya bentak-bentak, posisinya sopan kok. Nggak apa-apa karena yang waktu itu yang diakuin Jangan karena bentak-bentak dong Kafe. Oh iya Mbak Vega benar-benar. jangan bentak-bentak Nggak teman saya bentak-bentak, nih. emang Nggak gue ada masalah cempreng. nggak? Iya. karena itu anaknya Kenapa, Vega? Hah? Kenapa? Ya karena itu Enggak, jangan Tadi- bentak-bentak, Mbak. Jangan Tadi bentak-bentak. manggil saya. apaan Meng? Apaan Oh, Meng? kan. Bukan. Tadi manggil saya. Pak. Tapi kan emangnya gitu Kang Denny, kalau orang punya salah, Iya. sebelum dimarahin dia marah duluan. Iya, begitu. Nyengor duluan ke orang Sunda bilang gitu. Secara Itu psikologis. self defense mechanism. Wah, gua salah. Iya, Sebelum dia gua melakukan dikenain seperti sesuatu, itu. ngegos dulu gitu. Padahal harusnya dia kan, padahal dia dengan tenang, semua permasalahannya kan sebenarnya permasalahan yang mudah yang bukan Iya. masalah yang besar. Ya itu tadi tinggal minta maaf aja udah selesai. Tapi Marsha nggak pernah berubah. punya ini nggak pengalaman? Pernah punya Pengalaman pengalaman nggak teman kamu atau enggak kamu mempergunakan fasilitas yang sebenarnya nggak boleh dipergunakan? Ya Marsha nyetir? pernah. Iya kan kayak gimana? Pernah sih coba? waktu sama Tuh, kan teman aku. manusiawi itu. Iya waktu sama teman aku kita masuk jalur busway terus Ah. langsung telepon apa namanya Hansip. omnya teman aku karena polisi gitu kan. Jadi ya udah dilewatin aja gitu. Lagian soalnya kita lihat kan selama ini kita kayak gitu ya nggak ada. Maksudnya bukan tindakannya. kriminal maksud kamu Iya, tuh tindakannya. Kita- Jadi kamu masuk ke jalur busway, Mm-mm. terus kamu di stop oleh polisi. Iya di stop. Katanya kamu ngapain masuk jalur sini kan nggak boleh Ha-ha. gitu. Terus ya udah langsung teman aku telepon omnya. Terus Oh telepon omnya ada. omnya polisi ada. Oh omnya polisi ada Iya. omnya. Iya Soalnya terus jangan kayak temen om saya ditelepon, dia polisi Pak, Nah. ditelepon nggak diangkat. Kenapa? Waktu polisi tidur Pak. Berarti kan udah setelah ditelepon itu dikasih teleponnya kan sama Pak Polisi itu. Iya. Nggak bayar Pak Polisinya. enggak. Teleponnya dikasihin gitu. Cuma dikasihin aja. Oh iya. Untuk Akhirnya ngomong sih, Pak, hah? bukan dikasih Maksudnya bukan handphonenya. bukan dikasih gitu, Maksudnya bukan dikasih ngomong. dong. Kang Denny macam-macam ku tandai kau ya. Udah, Mawar mau cerita dulu, pelan-pelan. Mawar. Kok mawar? Arsa. Arsa. Marsha. Ini sih ini. Iya pokoknya gitu temen aku nelfon omnya polisi terus langsung diloloskan gitu. Nah si teleponnya dikasihin ke polisi atau? Ya dikasihin ngomong doang habis itu dibalikin lagi. Oh si teleponnya jadi ngomong sama telepon si polisi. Ya elah Ini kok Bapak. jadi Di telepon itu. berbelit-belit gitu. Marsha kamu ikut The Bear aja yuk. Marsha, tapi ngerti kan kamu? Apa yang dikatakan oleh polisi tadi? Ya ngerti. Oh ngerti akhirnya. Pak kamu- yang gak ngerti itu Bapak, Marsha ngerti. Iya. Aku yang Kenapa cerita Bapak kenapa malah jadi aku yang nanya? ditanyain aku ngerti atau enggak. Yang nggak ngerti itu saya. Yang gak ngerti itu Bapak. Iya. Maaf. Bapak wasit tinju. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Aduh. Atau orang-orang yang kerja di kantoran pengen istirahat apa nggak sakit nggak apa ya minta aja surat dokter bayar berapa dikasih surat dokter emang istirahat 3 hari. Di kampung lo udah ada dokter. Kampung itu dokter semua saya juga heran ini kampung mana gitu kan. Oh karena Anda Dokter apa? lahir di fakultas kedokteran. Jangan-jangan Anda tinggal di jalan kapsul nomor 3. Bukan. Bukan, dia di Itu tablet. yang dokter internis semua yang di situ. Yang Saya situ. jalan salep. Oh jangan salah.